Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati, SPDMN dari SMA Angkasa Margahayu. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang gas mulia. Materi kelas 12 di semester 5. Sebelumnya, marilah kita lihat tayangan ini. Ya, ada beberapa papan reklame. Di sini ada berbagai warna dari lampu-lampu yang dipasang di papan reklame. Ini adalah salah satu manfaat daripada gas mulia. Kemudian kalau kalian lihat lagi di sini ada balon udara, di mana balon udara ini sebagai pengisinya adalah gas helium, di mana gas helium merupakan salah satu unsur daripada gas mulia. Nah, sebelumnya, baiklah, untuk tujuan pembelajaran setelah mempelajari gas mulia ini diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan sifat keperiodikan dari unsur-unsur gas mulia. Yang kedua, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur gas mulia. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat unsur-unsur gas mulia. Gas mulia itu terdiri dari helium, lambangnya He, neon Ne, argon Ar, kripton Kr, xenon Xe, radon Rn. Sifat keperiodikan gas mulia. Yang pertama, untuk kerapatan dari mulai helium sampai dengan radon, maka akan semakin besar. Untuk titik lelehnya dari helium ke radon akan semakin besar pula. Begitu pula dengan titik didihnya semakin besar. Untuk energi ionisasi dari helium sampaikan dengan radon itu semakin kecil, dan untuk jari-jari atom dari helium sampai radon itu semakin besar. Kerapatan. Kerapatan adalah perbandingan antara massa atom-atom dengan satu unit volume yang ditempatinya. Nilai kerapatan gas mulia dipengaruhi oleh massa atom dan gaya tarik-menarik antar molekul. Nilai kerapatan semakin besar dengan pertambahan massa atom dan kekuatan gaya tarik-menarik antar molekul. Titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih juga dipengaruhi oleh kekuatan gaya tarik antar molekul. Kuatnya gaya tarik-menarik antar molekul atau gaya London pada gas mulia menyebabkan atom-atom gas mulia semakin sulit untuk lepas. Dengan kata lain, dibutuhkan energi yang semakin besar, dalam hal ini suhu atau titik leleh dan titik didih untuk mengatasi gaya London yang semakin kuat tersebut. Maka dapat disimpulkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik didih dan titik leleh akan semakin besar. Jari-jari atom dan energi ionisasi. Jari-jari atom yang kecil dalam satu golongan semakin ke atas semakin kecil, mempunyai energi ionisasi yang besar. Artinya, elektronnya sangat sukar dilepaskan. Elektron keluar relatif lebih tertarik ke inti atom. Oleh sebab itu, atom-atom gas mulia sangat sukar untuk bereaksi. Dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, energi ionisasinya makin kecil, atau makin mudah melepaskan elektron, sehingga gas mulia dari atas ke bawah semakin reaktif. Massa atom. Semakin besar massa atomnya, maka semakin besar pula kerapatannya. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah elektron. Gaya tarik antar molekul. Bertambahnya jumlah elektron menyebabkan gaya tarik antar molekul gas mulia semakin kuat. Gaya tarik antar molekulnya kuat, maka kerapatan gas mulia pun akan semakin besar.
Kemudian yang berikutnya adalah proses pembuatan gas mulia. Yang pertama, ekstraksi helium dari gas alam. Pemurnian helium dilakukan dengan melalui proses kriogenik dan absorpsi. Yang kedua, ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Pemisahan argon, kripton, dan xenon dengan proses absorpsi dan destilasi fraksional. Dan yang ketiga, ekstraksi radon dari peluruhan unsur radioaktif. Radon diperoleh dari peluruhan panjang unsur radioaktif uranium 238 dan peluruhan langsung radium 226. Ya, yang terakhir adalah manfaat gas mulia. Gas mulia banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama helium. Helium merupakan gas ringan dan tidak mudah terbakar. Helium dapat digunakan sebagai pengisi balon udara, zat pendingin yang berupa helium cair karena memiliki titik uap dan sangat rendah, Yang ketiga sebagai pengganti nitrogen untuk membuat udara buatan untuk penyelaman dasar laut. Yang berikutnya adalah manfaat neon. Neon dapat digunakan untuk pengisi bola lampu neon. Neon digunakan juga sebagai zat pendingin, indikator tegangan tinggi, penangkal petir, dan untuk pengisi tabung-tabung televisi. Yang berikutnya adalah argon. Argon digunakan dalam las titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket. Argon juga digunakan dalam las stainless steel dan sebagai pengisi bola lampu pijar, karena argon tidak bereaksi dengan wolfram atau tungsten yang panas. Manfaat yang berikutnya adalah kripton. Kripton bersama argon digunakan sebagai pengisi lampu fluoresen bertekanan rendah. Kripton juga digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi kecepatan tinggi. Xenon dapat digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri. Xenon juga digunakan dalam pembuatan tabung elektron. Yang terakhir adalah radon yang bersifat radioaktif, digunakan dalam terapi kanker. Namun demikian, jika radon terhisap dalam jumlah yang cukup banyak, malah akan menimbulkan kanker paru-paru. Demikianlah penjelasan tentang materi gas mulia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.